Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema Isa Al-Masih mati dibunuh. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema Isa Al-Masih mati dibunuh. Mari kita mulai. Isa Al-Masih mati dibunuh. Kita lihat Al-Quran surat 4 ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Ini kutipan ayat tersebut. Ini kutipan ayat tadi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini penjelasan saya terhadap ayat Al-Quran tersebut. Ini penjelasan saya terhadap ayat Al-Quran tersebut. Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih tidak mati dibunuh atau disalib. Berarti Isa Al-Masih tidak mengalami kematian. Tetapi Al-Quran juga mengatakan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kalau Isa Al-Masih tidak mengalami kematian, berarti terbukti bahwa Al-Quran berbohong dan berdusta dengan mengatakan tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Jadi Al-Quran adalah kitab kebohongan atau kitab dusta. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Al-Quran adalah kitab kebohongan atau kitab dusta. Al-Quran tidak mengakui Isa Al-Masih mati dibunuh, tetapi Muhammad SAW mengakui Isa Al-Masih mati dibunuh. Kita lihat hadis Bukhari nomor 42.140-3218. Saya ulangi sekali lagi. Kita lihat hadis Bukhari nomor 42.140-3218. Telah bercerita kepada kami Umar bin Hafs, telah bercerita kepada kami bapakku, telah bercerita kepada kami Al-Amasi, berkata telah bercerita kepadaku Syakik. Abdullah berkata, sepertinya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah, sambil beliau mengusap darah yang mengalir dari wajah beliau, lalu bersabda, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka orang-orang yang belum mengerti." Ini penjelasan dari saya terhadap hadis tersebut. Ini kutipan hadis tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah. Itu adalah kutipan hadis tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah. Itu adalah kutipan hadis tersebut. Ini penjelasan dari saya. Saya ulangi, ini penjelasan dari saya terhadap hadis tersebut. Ini membuktikan bahwa Allah SWT tidak maha tahu. Kalau Allah SWT maha tahu, tentulah Muhammad SAW mengetahui dan dapat menyebutkan siapa nama Nabi yang dimaksudkan itu. Kisah Nabi yang diceritakan Muhammad SAW itu adalah kisah Yesus Kristus disalibkan. Saya ulangi sekali lagi. Kisah Nabi yang diceritakan Muhammad SAW itu adalah kisah Yesus Kristus disalibkan. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad SAW mengakui bahwa Yesus Kristus mati disalib.
kita lihat Alkitab Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, kita lihat Alkitab Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya ulangi sekali lagi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Al-Quran tidak mengakui Yesus disalib, tetapi Muhammad menceritakan kisah penyaliban Yesus. Ada seorang nabi yang dipukul sampai berdarah-darah. Saya ulangi sekali lagi. Al-Quran tidak mengakui Yesus Kristus disalib, tetapi Muhammad SAW dalam hadis menceritakan kisah penyaliban Yesus Kristus. Ada seorang nabi yang dipukuli sampai berdarah-darah. Kisah itu adalah kisah penyaliban Yesus Kristus. Dan bila kita anggap Al-Quran itu benar, Muhammad salah. Bila kita anggap Al-Quran itu benar dan Muhammad salah, Yesus tidak mati disalib, tetap Al-Quran salah. Karena Al-Quran mengatakan tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Sedangkan Yesus dikatakan hanya seorang hamba. Jadi Yesus wajib merasakan mati. Yesus dikatakan tidak disalibkan menurut Al-Quran, membuktikan Al-Quran juga salah. Dikatakan pun menurut hadis, Yesus, kalau kita anggap hadis Muhammad itu benar, kisah penyaliban Yesus, Al-Quran tetap salah. Jadi pada intinya, Yesus disalib, Al-Quran salah. Yesus tidak disalib pun, Al-Quran salah. Itu menjadi bukti Al-Quran bukan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, kalau Yesus itu disalib, Al-Quran tetap salah. Dan kalau Yesus tidak disalib pun, Al-Quran tetap salah. Itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.